Oke, kali ini kita masuk ke unit 12 ya, tentang kita bahas dengan 3 poin. Pertama adalah for and since, kedua adalah when, dan ketiga adalah how long. Oke. Jadi yang pertama adalah for and since, kedua when, dan ketiga adalah how long. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah for and since dulu ya, kita section A. We use for and since to say how long something has been happening. Kita gunakan for selama dan since sejak untuk menunjukkan, untuk mengatakan how long. Berarti durasi ya. Kita perhatikan dulu yang for di sini. Nanti yang kanan adalah untuk since ya. Oke, kita gunakan for, plus diikuti oleh period of time. Jadi durasinya ya. Kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh yang ini. We've been waiting for 2 hours. Kita telah menunggu sampai selama 2 jam. Jadi misalnya gini, sekarang nih now-nya jam 10 misalnya ya. Nah, kita mulai started menunggu dari jam 8. Dari masa lampau 2 jam yang lalu, jam 8, 2 hours ago sampai sekarang jam 10 ya. Jadi kita telah menunggu selama 2 jam. We've been waiting for 2 hours. Nah, sedangkan untuk yang since ini sejak ya. Artinya kita lihat contohnya. We've been waiting since 8 o'clock. Kita telah menunggu sejak pukul 8 ya. Ini sama nih, misalnya sekarang jam 10. Start dari jam 8 ya. Kita gunakan, kalau di sini kita gunakan for, maka di sini kita gunakan since untuk sejak. Sama sebenarnya 2 jam juga, tapi di sini kita menggunakan sejak ya. Nah, kembali ke yang for. Kita gunakan for untuk apa? Ingat, untuk durasi. Kalau di sini yang since adalah ditambahkan start, awal dari periodenya. Awalnya tadi apa? Jam 8 kan? Maka di sini contoh-contoh yang lain apalagi yang bisa kita gunakan untuk for adalah selama 2 jam, selama 20 menit, selama 5 hari, for a long time, for 6 months, for 50 years, for a week, for ages, selama bertahun-tahun, for years. Jadi ini adalah contoh-contoh yang boleh diikutin, yang bisa diikutin oleh for. Nah, sedangkan since apa? Dia kan diikuti oleh start of a period kan, awal mulanya bisa. Jadi contohnya adalah sejak pukul 8, sejak hari Senin, sejak tanggal 12 Mei, since April, since 2001, since Christmas. Itu adalah contoh-contohnya. Ini juga since lunchtime, since we arrive, since I got up. Kita perhatikan lagi, lihat contohnya lagi. Sally has been working here for 6 months. Sally telah bekerja di sini selama 6 bulan. Kan 6 months ini kan adalah periode kan, durasi. Maka kita gunakan for. Bukan since 6 months, bukan sejak 6 bulan. Boleh kita gunakan 6 months asal ditambahkan ago ya. Since 6 months ago itu baru benar gitu. Contoh lainnya adalah I haven't seen Tom for 3 days, selama 3 hari. Sedangkan contoh di sini ya, Sally has been working here since April. Sally telah bekerja di sini sejak bulan April, dari April sampai sekarang. I haven't seen Tom since Monday. Sini perhatikan since Monday. Kalau di sini I haven't seen Tom for 3 days. Seperti itu ya. Kita masuk ke section B. Tadi kita kan ada 3 yang akan kita bahas hari ini ya. For and since sudah, kedua when, nanti terakhir adalah how long. Kita masuk ke when. Kita boleh ya, kita seringkali membuang for ya. For-nya kita buang. But not usually in negative sentences. Kita biasanya bisa buang. Contoh misalnya, they've been married, mereka telah menikah selama 10 tahun. Nah, kalau ini kita buang nih for-nya. Jadi they've been married 10 years, boleh juga ya. Kita buang aja for-nya, boleh. Tapi ingat, yang perlu diperhatikan di sini adalah not usually in negative sentence. Biasanya bukan untuk kalimat negatif. Contoh di sini, they haven't had a holiday for 10 years. Nih, kalau ini kita buang ya, nggak boleh for-nya di sini. Ingat, dia nggak boleh dibuang ketika dalam bentuk negatif. Ini kan ada negatifnya. Kita perlu for di sini. Jadi they haven't had a holiday
for 10 years. Ini contoh benarnya. Oke, tambahan lagi, you can use in instead of for in negative sentences, ya. Tambahannya lagi, untuk kalimat negatif kita bisa ganti for ini, alternatifnya dengan in. Boleh ketika kalimatnya negatif. They haven't had a holiday in 10 years. Mereka belum memiliki liburan, maksudnya nggak liburan dalam waktu 10 tahun. Nah, di sini kita bisa gunakan in sebagai pengganti for. Sama aja, in atau for boleh, tapi hanya di negative sentences, oke? Dan tambahan berikutnya, we don't use for untuk all. Oke, kan tadi kita bisa gunakan untuk yang for kita bisa gunakan all day, all my life, all morning, ya, all evening gitu. Nah, tapi ketika kita menggunakan yang ada all-nya nih, all day, all my life, kita tidak menggunakan for. Oke, kita tidak gunakan for. Jadi, I've lived here all my life, bukan for all my life, ya. Jadi langsung aja gini. I've lived here all my life. Nih, yang for all my life jadi kurang tepat, ya. Oke, ya ketika ada all-nya ya di sini. Terakhir kita coba bandingkan masih ada ya C dan D. Compare when past simple dengan how long. Ya, when past simple, how long untuk present perfect. When did it start raining? Kapan mulai hujan? It started raining an hour ago. Mulai hujan 1 jam yang lalu. Atau it started raining at 1 o'clock. Oke. Nah, contoh yang berikutnya. How long has it been raining? It's been raining for an hour. Atau since 1 o'clock. Nah, ketika dia pertanyaannya adalah when, ya, di sini kita bisa lihat when, dia menanyakan waktu yang spesifik di masa lampau, maka kita gunakan past. Di sini kita lihat nih. Kan it started raining, verb 2. Tapi ketika di sini pertanyaannya when. Tapi ketika pertanyaannya adalah how long, ya, ini menanyakan durasinya. Kita gunakan present perfect. Kelihatan dari sini. Been raining. Dan juga ada di sini for dan since, ya. Jadi kesimpulannya, ketika pertanyaannya adalah when, dia menanyakan sebuah spesifik waktu di masa lampau, maka kita gunakan past tense. Tapi ketika pertanyaannya adalah how long, yes, itu mulai di masa lampau, tapi dia masih ada korelasinya sampai keadaan sekarang, ya. Maka kita gunakan present perfect. How long, ya. When, jadi ketika kalau misalnya kita bingung, ketika dia bisa ditanyakan oleh sebuah pertanyaan when, maka jawabannya past tense. Tapi ketika kalimat itu bisa ditanyakan oleh how long, maka jawabannya present perfect. Contoh lagi, when did Joe and Kate first meet, ya? Kapan Joe dan Kate pertama kali bertemu? Nah, ini kan menanyakan sebuah spesifik waktu di masa lampau, yaitu di mana John dan Kate pertama kali bertemu. They first met a long time ago. Mereka ketemu udah lama sekali. Atau mereka bertemu pertama kali ketika mereka di sekolah. Oke? Ini sama, when, past. Tapi ketika pertanyaannya how long berapa lama mereka telah kenal satu sama lain? They've known each other for a long time. Ya. Atau since they were at school. Oke. Informasinya sama sebenarnya antara contoh yang ini, ya, contoh yang satu ini dengan contoh yang kedua, informasinya sama. Ya, oke, sama-sama mengasih tahu bahwa dia ketemunya udah lama sekali atau ketemunya sejak sekolah. Tapi di sini pertanyaannya menggunakan when, di sini pertanyaannya menggunakan how long. Oke, dan terakhir di sini it is, ya, bisa disingkat jadi it's, it has been disingkat jadi it's been, ya. Oke, kita perhatikan contoh ini untuk tambahan. It's 2 years since I last saw Joe. Ini benar.
Tapi perhatikan di sini, ini it's ya, menggunakan present simple ya. It's 2 tahun sejak saya terakhir kali melihat Joe. Atau kalau kita gunakan present perfect di sini. It's been 2 years juga boleh di sini ya. It's been 2 years since bla 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 bla. Oke. Sini. Ini untuk tambahan aja. It's ages since we went to the cinema. Oke. Atau it's been ages since bla 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 bla. Oke. Dan terakhir, how long is it since Miss Hill died, or how long has it been since? Oke, ini sama semuanya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih.